Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang dalam ibadah GBIS Kristus Pembela Semarang. Kita sudah memasuki minggu yang terakhir di bulan Mei. Saya berikan waktu untuk Bapak Ibu bersaat teduh sejenak, menyiapkan hati untuk dapat memuji, menyembah Tuhan, bahkan dapat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Setiap hari kami merasakan berkat kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh menikmati ibadah lagi melalui online Tuhan. Biar hati kami tertuju hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah hari ini Tuhan. Segala kuasa si jahat yang dapat mengganggu hati kami, pikiran kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Roh Allah yang hidup yang memenuhi hidup kami, Roh Allah yang hidup yang terus memenuhi kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjauhkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Dari awal kita mau katakan, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan yang ada di rumah dimanapun kita berada. Kita mau lanjutkan sukacita kita mau katakan biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah
hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab tiada yang mustahil Tuhan bagi orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Amin. Dan tiada yang mustahil Tuhan bagi kami yang terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Kami mengucap syukur atas perkenanan Tuhan. Kami boleh pada saat ini di minggu yang terakhir di bulan yang kelima masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami adalah manusia yang terbatas kekuatan, terbatas kemampuan, tapi ada Tuhan yang selalu menolong kehidupan kami. Ajar untuk kami Tuhan selalu hidup mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terlebih di hari-hari ke depan, kami percaya tangan Tuhan yang membela kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu dimanapun juga berada, yang saat ini mendengar firman Tuhan, kiranya kasih anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan mereka, juga urapi hamba-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Ini adalah minggu yang terakhir di bulan yang kelima, saudara sekalian, dan bulan ini kita dipenuhi oleh firman Tuhan mengenai kekuatan yang dari Tuhan, ya. Padahal saudara sekalian, kita menyadari bahwa kekuatan kita ini sangat-sangat terbatas, kekuatan kita ini tidak seberapa, tetapi justru di sanalah ada kekuatan yang datang dari Tuhan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat satu jemaat yang dipuji oleh Tuhan, yang memiliki kekuatan yang tidak seberapa, tapi bagaimana Tuhan menjadi pembela, ya, penolong dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu saya ingin bersama-sama dengan saudara melihat dan membuka dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Saya ingin membacakan sampai ayat yang ke-13, saudara, ya. Wahyu pasal 3 ayat 7 mulai sampai yang ke-13, ya. Sekali lagi saya sampaikan, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan, saudara. Ya, satu pernyataan yang sangat indah dari pemegang kunci Daud yang namanya adalah yang kudus, yang benar. Ya,
jikalau kita melihat Wahyu, saudara sekalian, 7 jemaat itu, ya, 5 gereja itu dikoreksi oleh Tuhan, luar biasa. Ada kekurangan-kekurangan, ya, itu sebabnya Tuhan tegur. Tetapi kalau kita melihat jemaat yang ada di Philadelphia, saudara sekalian, kita perhatikan bahwa tidak ada koreksi atau teguran Tuhan terhadap jemaat Philadelphia. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa demikian? Ya, karena jemaat Philadelphia adalah jemaat yang memiliki iman yang teguh, yang luar biasa. Ya, tidak ada satupun keberatan dari Tuhan terhadap jemaat ini. Ya, beda dengan 5 jemaat yang lainnya, saudara sekalian. Ya, ada 7 jemaat, tapi 2 jemaat dipuji Tuhan, 5 lainnya, saudara sekalian, ditegur, dan salah satu yang dipuji oleh Tuhan secara khusus adalah Philadelphia. Nah, saudara sekalian, kita akan melihat bagaimana di sini firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan membuka pintu bagi jemaat Philadelphia. Wah, ini luar biasa, saudara ya. Ya. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-7, di sana dikatakan begini. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka, saudara sekalian. Ya. Oleh karena itu, kita lihat, saudara sekalian, Tuhan membuka pintu bagi jemaat Philadelphia. Apa sih artinya pintu ini? Pintu yang Tuhan bukakan. Arti pintu yang Tuhan bukakan, saudara sekalian, adalah berbicara mengenai yang pertama adalah kesempatan. Ya. Yang pertama itu kesempatan. Tuhan akan memberikan sebuah kesempatan bagi jemaat Philadelphia untuk mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya. Ini yang pertama, saudara, kesempatan. Tuhan memberikan kesempatan supaya jemaat Philadelphia menjadi jemaat yang dipelihara oleh Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan supaya jemaat Philadelphia menjadi jemaat yang terus mengalami pembelaan dari Tuhan. Karena bicara pintu juga, saudara sekalian, yang terbuka adalah bicara soal pengabulan doa. Ya. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal 11, di sana bicara soal doa, saudara sekalian. Ya. Kita sudah mengenal istilah MCK. Apa itu MCK? Mintalah, carilah, ketoklah. MCK. Mintalah, maka kamu akan, carilah, maka kamu akan, ketoklah, maka pintu akan dibuka. Ini pintu yang terbuka adalah berbicara juga tentang pengabulan doa. Artinya bahwa jemaat Philadelphia dalam segala kesulitan yang dialami, dalam segala rintangan yang mereka hadapi, tapi saat mereka berdoa, Tuhan memberikan sebuah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan di mana doanya akan dikabulkan oleh Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Saya sangat yakin bahwa itu juga kerinduan kita ketika kita berdoa, saudara, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya yakin Tuhan akan memberikan pengabulan bagi doa-doa itu. Kalau doa kita dikabulkan, saudara, wah, itu adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Ya, di luar apakah saya katakan doa itu, ya, sesuai atau tidak, tetapi saya ingin katakan ketika doa kita dikabulkan, itu adalah kebahagiaan. Ya.
Itu adalah kesukaan. Bagaimana kehidupan kita ketika kita membutuhkan sesuatu, lalu kemudian saudara sekalian kita berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, mengabulkan doa itu. Waduh, itu adalah sebuah, saudara sekalian, sukacita yang besar. Ya. Ini adalah kesempatan bahwa doanya jemaat Philadelphia itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun apakah kemudian ketika kita diberikan kesempatan, ketika doa kita itu dikabulkan oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, apakah hidup kita tidak ada halangan, rintangan? Saya melihat saudara, ternyata jemaat Philadelphia yang dipuji Tuhan itu, ya, ternyata mereka juga mengalami atau memiliki masalah-masalah, rintangan-rintangan dalam kehidupan pengiringan mereka kepada Tuhan. Coba kita perhatikan ini, saudara. Ketika jemaat Philadelphia yang begitu cinta Tuhan, yang begitu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang begitu setia kepada Tuhan, tetapi ternyata ketika kita membaca dalam Alkitab, mereka juga punya masalah dalam kehidupan mereka. Mereka juga punya tantangan dalam kehidupan mereka. Nah, inilah sebenarnya penghiburan kita, bahwa ketika kita mengiring kepada Tuhan, saudara sekalian, bukan berarti nggak ada halangan, nggak ada rintangan, nggak ada masalah dalam hidup ini. Pasti ada. Dan masalah yang kita hadapi mungkin jauh lebih besar daripada kekuatan kita. Ya, bayangkan, masalah lebih besar dari kekuatan kita. Rasanya nggak mungkin kita bisa menghadapi. Tapi justru disinilah, saudara sekalian, itu sebabnya dari awal Tuhan katakan, aku akan membuka pintu. Dan kalau aku membuka, tidak ada yang bisa menutup. Tapi kalau aku sudah tutup, nggak ada yang bisa membuka. Wah, ini luar biasa, saudara. Di tengah-tengah situasi pergumulan yang sangat berat dari jemaat Philadelphia, Tuhan ngomong lebih dahulu, aku membuka pintu. Ya. Dan kalau aku membuka pintu, nggak ada yang bisa menutup. Wah, kalau Tuhan sudah berikan kepada kita kesempatan, saudara sekalian, saya percaya orang mau menghalangi, orang mau bertindak apapun atau apapun juga situasinya, saudara sekalian, firman Tuhan katakan, kalau aku membuka pintu, tidak mungkin ada yang bisa menutup, karena Tuhan adalah Maha Kuasa. Ya. Oleh karena itu kita akan lihat, apa sih rintangan-rintangan, halangan-halangan yang dialami oleh jemaat Philadelphia. Kita akan lihat, saudara sekalian. Yang pertama, saudara, rintangan yang pertama adalah yang tadi sudah saya sampaikan, jemaat Philadelphia memiliki kekuatan yang tidak seberapa. Ini yang pertama. Kekuatannya tidak seberapa. Tetapi saudara sekalian, yang kedua, selain kekuatan mereka tidak seberapa, tantangan yang dihadapi oleh jemaat Philadelphia itu lebih besar daripada kekuatan mereka. Oleh karena itu mari kita lihat ayat yang ke-8, saudara sekalian, dan 9. Begini bunyinya. Kita lihat, saudara, ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu. Perhatikan ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ini. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Yang kedua, ayat 9 ini. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian.
Yang kedua, tantangan dari jemaat lain yang disebut jemaah iblis. Ini tantangan, saudara. Kekuatan tidak seberapa, tapi tantangan dari orang-orang Yahudi waktu itu yang mereka sebut jemaah iblis, yang katanya orang Yahudi tapi berdusta, kata firman Tuhan, sedang menyerang mereka. Waduh, bayangkan ketika kita tidak memiliki kekuatan, tapi tantangan di depan kita begitu berat, apa yang bisa kita lakukan? Saudara, makanya Tuhan katakan lebih dulu, aku membuka pintu bagimu. Kalau aku sudah membuka pintu, nggak mungkin ada yang bisa menutup. Wah, ini penghiburan dulu, saudara. Sebelum kemudian Tuhan mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu. Oleh karena itu saya ingin sampaikan kepada saudara, apa yang kita lakukan mungkin nggak kelihatan sama orang lain. Mungkin enggak saudara dihargai oleh orang lain. Tapi saya mau katakan, Tuhan tahu segala pekerjaan kita. Mari ketika kita melakukan sesuatu, kita lakukan untuk Tuhan. Ya, maka firman Tuhan katakan, apapun yang kamu lakukan, baik makan, bahkan minum pun, lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika kita melayani seperti ini, mana ada pujian? Mana ada penghargaan? Mungkin juga tidak dilihat. Tapi perhatikan saudara, Tuhan mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu. Ya, nggak usah kita ini melakukan pekerjaan Tuhan itu untuk dipuji orang. Nggak usah kita melakukan pekerjaan itu untuk diketahui orang. Ya, nggak usah kita memberikan sesuatu itu untuk supaya orang wah, tahu semua. Makanya zaman sekarang itu, saudara, istilahnya tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Bantuan, pasang di status. Mohon maaf tapi saya mau katakan, saudara, Alkitab mengatakan begini, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan, nggak usah tahu. Tapi kalau sekarang, saudara, lihat nih, gereja kami bantu A, bantu B, bantu C, bantu D. Nggak usah disebarkan pun, kita baca, saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu engkau ngepel gereja, ngebersihin gereja, aku tahu. Aku tahu engkau korban, aku tahu. Aku tahu engkau banyak kerjaan engkau tinggalkan untuk melayani Tuhan di gereja, aku tahu. Wah, saya katakan, Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Ya, nggak usah kita, Tuhan, aku kan sudah melayani Tuhan. Tuhan katakan, aku tahu. Tuhan, aku kan sudah memberi untuk Tuhan. Tuhan katakan, aku tahu. Kamu nggak usah ngomong, aku tahu. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Dan apa yang kita lakukan, Tuhan juga tahu. Apakah kita sungguh-sungguh dalam ibadah, dalam pelayanan kita, Tuhan yang tahu. Itu sebabnya Tuhan katakan, aku tahu jemaat Philadelphia. Kekuatanmu tidak seberapa, tapi engkau sedang menghadapi tantangan besar dari yang disebut jemaah iblis. Nah, saudara, ada saatnya kita merasakan, saudara sekalian, ketidakmampuan kita. Ya, Tuhan, apakah benar Tuhan? Saya diperhadapkan dengan persoalan ini. Rasanya, Tuhan, aku nggak sanggup, aku nggak mampu.
Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Tapi kata Tuhan, itu sebabnya Tuhan katakan lebih dahulu, kalau aku sudah buka pintu, nggak mungkin ada yang menutup. Artinya apa, saudara? Sekalipun kekuatan kita tidak seberapa, kemampuan kita sangat terbatas untuk menghadapi tantangan-tantangan yang jauh lebih besar dari yang mungkin kekuatan kita bisa mampu atasi. Tapi Tuhan telah lebih dahulu ngomong, aku sudah buka pintu bagimu. Artinya, udah andalkan Tuhan, udah berserah sama Tuhan. Makanya Tuhan sudah buktikan, saudara. Ya, kita ingat kisah antara Daud dan Goliat. Siapa mereka? Daud bukan seorang tentara yang sudah teruji, saudara sekalian. Dia hanyalah seorang penggembala domba yang menggembalakan 3-4 ekor, nggak banyak. Yang Alkitab katakan, pipinya pun kemerah-merahan. Beda dengan kakaknya. Beda dengan pasukan prajurit yang lainnya. Daud lemah. Tapi ketika Daud menghadapi Goliat, Daud berani katakan, engkau datang dengan membawa pedang, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Luar biasa, saudara. Ya, mungkin kekuatan Daud tidak seberapa, nggak seberapa. Kekuatan musuh jauh lebih besar, pasti jauh lebih besar. Daud waktu mau memakai pakaian tentara, sampai-sampai nggak kuat dia. Makanya ketika bertemu Goliat, mungkin Goliat tertawa, melecehkan Daud. Anak seperti ini lawan aku. Kekuatan Daud tidak seberapa dibandingkan dengan musuh yang begitu besar. Tapi kalau Tuhan sudah buka, saudara, tidak mungkin ada yang bisa nutup. Itu sebabnya ketika Daud mengambil 5 batu, saudara, cuma 1 yang terpakai. Waktu dia lemparkan lewat pengali-alinya, lewat ketepelnya, saudara sekalian, pas kena kepada Goliat, dahinya. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak bisa, tidak mungkin ada yang bisa menutup. Mungkin ini keadaan seperti kita. Ini keadaan seperti kita, saudara. Ya, bahwa kekuatan gereja kita nggak seberapa. Gereja kita mungkin, gereja kecil. Jemaatnya juga, jemaat yang menengah ke bawah. Tapi saya percaya, saudara, apapun juga, walaupun kekuatan kita tidak seberapa, dan tantangan yang harus kita hadapi adalah tantangan jauh lebih besar, tapi saya percaya, sekecil apapun kekuatan kita, jikalau bersama dengan Tuhan, kita menjadi sebuah kekuatan yang tidak mungkin dapat tersaingi oleh apapun juga. Daud yang kecil, Daud yang tidak memiliki kekuatan yang besar, tetapi ketika dia bersama dengan Tuhan, Goliat yang begitu kuat bisa dikalahkan oleh Daud. Ya, kalau Tuhan bisa melakukan itu untuk Daud, saya percaya Tuhan juga bisa melakukan hal itu bagi kita sekalian. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, dimanapun juga kita berada, jangan pernah kecil hati. Walaupun mungkin daya, kemampuan, kekuatan kita tidak seberapa, tapi mari, ada Tuhan
yang akan menjadi pembela dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak mungkin seorang pun bisa menutup. Kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk kita, Tuhan akan juga mengabulkan doa-doa kita. Maka kehidupan kita di dalam Tuhan adalah kehidupan yang akan selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita perhatikan, sekalipun jemaat Philadelphia ini jemaat yang kecil, mungkin tidak dapat saudara sekalian, terpandang begitu dari jemaat yang lain. Kecil, jemaat miskin. Kan kalau dunia itu yang ditampilkan itu, saudara sekalian, kalau wah, ini baru jemaat yang diberkati Tuhan, puluhan ribu jemaatnya, ini mega church, hamba Tuhan yang diurapi, yang besar-besar. Tapi kalau saya melihat, saudara, bahkan jemaat yang besar, Tuhan tegur, kamu merasa dirimu kaya padahal engkau buta, engkau telanjang, engkau miskin. Tapi tidak dengan jemaat Philadelphia, jemaat yang kecil. Tapi Tuhan puji jemaat ini. Aku tahu kekuatanmu gak seberapa, dan engkau sedang menghadapi tantangan besar. Tapi Tuhan memuji jemaat ini. Kenapa? Mari kita perhatikan ini, supaya saya ingin sampaikan, kita juga bisa mendapat pujian dari Tuhan. Ya, ini yang sedang kita rindukan, saudara. Kita mau dipuji Tuhan, bukan dipuji manusia. Kita mau menyukakan hati Tuhan, bukan sekedar menyukakan hati manusia. Kita mau dipandang oleh Tuhan, bukan sekedar dipandang oleh manusia. Dan kita mau bagaikan jemaat Philadelphia, di mana Tuhan memuji itu. Kenapa? Jemaat yang kecil, jemaat yang tidak berdaya, jemaat yang lemah, begitu. Tapi Tuhan memuji. Saya melihat ada beberapa hal. Yang pertama, saudara, kita perhatikan, karena jemaat Philadelphia adalah jemaat yang menuruti firman Tuhan. Ini yang pertama. Coba kita perhatikan, saudara, ya. Ayat yang ke-8, Wahyu 3 ayat yang ke-8, bagian B. Demikian bunyi firman Tuhan, Wahyu pasal 3 ayat 8 bagian B. Begini, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku. Ini yang pertama. Turuti firman Tuhan. Saudara, saya mau katakan, saudara, begini. Banyak zaman sekarang firman Tuhan bukan dituruti, tetapi diperdebatkan. Banyak hal, saya katakan, firman Tuhan bisa diperdebatkan dalam banyak hal, saudara. Ya. Tuhan katakan, baptis. Itu bisa jadi perdebatan. Ya. Bahkan mungkin orang mati juga bisa diperdebatkan, saudara. Dikubur atau dibakar. Yang satu katakan, wah, roh dan darah gak masuk surga kok, gak apa-apa dibakar. Yang satu katakan, dari debu menjadi debu, bukan jadi abu. Ya. Soal apa lagi, saudara? Semua saya katakan bisa diperdebatkan. Dan masing-masing memiliki standarnya dan merasa setiap pribadi benar. Tapi saya mau katakan, saudara, ya, apa yang engkau dengar, lakukan itu. Artinya mana? Kalau gerejamu menganut itu dan engkau dengar itu, lakukannya saja lah itulah. Soal persepuluhan, akan jadi perdebatan, saudara. Nggak ada persepuluhan itu. Untuk siapa persepuluhan itu? Saya mau katakan, firman Tuhan itu bukan untuk diperdebatkan,
tapi firman Tuhan itu lakukan, maka engkau akan diberkati Tuhan. Ya. Yang terutama, yang penting saya katakan, yang tidak boleh digantikan, Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Itu tidak boleh. Trinitas Allah. Ya. Itu harus kita sepakat. Soal-soal yang lain sudahlah. Ya. Lalu mungkin saudara bertanya, lah Pak, kalau pendetanya ngajar nggak benar, apa harus diikuti? Saya katakan, ikuti saja di mana engkau bergereja, ikuti saja. Tuhan kan maha tahu. Yang penting hatimu terhadap firman Tuhan itu. Kalau soal salah penafsiran dan sebagainya, siapa yang bisa menafsirkan dengan sempurna? Makanya saya senang Alkitab mengatakan kepada orang-orang Yahudi. Lihat tuh ahli Taurat, atau kita lihat Matius pasal 23. Injil Matius pasal 23, saudara ya. Perhatikan ini sebuah firman Tuhan yang luar biasa. Ayat 2 dan 3 saya sampaikan begini, saudara ya. Matius pasal 23 ayat 2 dan 3. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukan. Ini yang jangan. Ajarannya turuti, walaupun mungkin itu tidak sesuai hati kita. Firman Tuhan katakan, apa yang engkau dengar firman Tuhan turuti. Nah, mungkin kita protes. Kalau yang ngajarnya nggak benar, maka ini jawabannya, turuti. Kalau kita percaya Allah itu maha kuasa, Tuhan tahu apa yang kita lakukan adalah mentaati. Ya. Bukan berdebat, saudara. Didebat. Itu sebabnya ketika Rasul Paulus berbicara soal perempuan itu harus rambutnya panjang dan sebagainya, laki-laki itu jangan rambutnya panjang. Wah, banyak bantahan. Tapi kemudian Rasul Paulus mengatakan begini, ya terserahlah. Tapi aku nggak mau memperdebatkan itu, nggak mau berdebat, karena itu bukan kebiasaan anak-anak Tuhan untuk berdebat. Coba kita lihat, saudara ya. 1 Korintus pasal 11. Ini saya tekankan, ini penting bagi kita. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-16, saudara sekalian ya. Coba kita lihat. Nanti saudara bisa baca dari ayat-ayat ke atasnya supaya tidak salah. Ayat 14 sampai 16 begini bunyinya. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Wah, mungkin ada perdebatan waktu itu. Banyak laki-laki rambut panjang. Wah, begini, begitu. Lalu apa kata Rasul Paulus? Tetapi jika ada orang yang mau membantah, mendebat, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Turuti firman Tuhan, turuti. Ya, waduh indahnya kita menuruti firman Tuhan walaupun itu tidak sesuai dengan hati kita, tidak sesuai dengan logika kita. Makanya Abraham disebut bapak orang percaya. Kenapa? Ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, serahkan anakmu. Tuhan, ini kan anakku yang sudah aku tunggu berpuluh-puluh tahun. Masa aku serahkan? Enggak, Tuhan. Oh, enggak ada kata itu. Tuhan tolong, kalau yang lain aku mau serahkan, anakku jangan Tuhan. Tidak. Dia ajak Ishak, ayo Ishak, kita naik ke gunung. Kita mau mempersembahkan kepada Tuhan. Sesuai dengan hatinya? Tidak mungkin, saudara.
tapi yang ada dalam hati dan pikiran Abraham turut firman Tuhan. Itu sebabnya saudara sekalian, suratan 1 Tesalonika pasal 2, mari kita lihat ya. Suratan 1 Tesalonika pasal 2, saudara. Ayat yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Wah, Rasul Paulus katakan, aku sungguh bersuka cita karena kamu sudah mendengar firman dan kamu nggak pernah memperdebatkan, tapi kamu melakukan firman itu. Kamu tidak menerima pengajaranku, kamu tidak menerima apa yang aku sampaikan itu sebagai perkataan manusia, tetapi kamu terima itu sebagai firman Allah. Kamu ikuti. Ini yang pertama, ikut. Firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, tetapi firman Tuhan lakukan itu, taati itu, tunduk kepada itu, kerjakan. Maka engkau akan menjadi jemaat yang bagaikan jemaat Philadelphia. Ya. Nggak usah bantah, Pak begini, Pak begitu. Oh, di sini pengajaran begini. Sudah, kita nggak usah ngurusi gereja lain, ajaran lain. Kita tunduk kepada firman Tuhan. Kita dengar firman Tuhan, kita lakukan. Ya, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kenapa jemaat Philadelphia itu dipuji Tuhan? Coba kita kembali kepada Wahyu pasal yang ketiga. Jelas di sana dikatakan, Wahyu pasal yang ketiga, saudara sekalian, ya, ayat yang ke-8 lagi. Ya, ayat yang ke-8 tadi sudah kita baca, tapi kita ulang. 8b tadi. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan tidak menyangkal namaku. Yang kedua, jemaat Philadelphia adalah jemaat yang tidak menyangkal nama Tuhan. Luar biasa, saudara. Seringkali ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, dengan penderitaan, dengan kesusahan, kita bisa menyangkal nama Tuhan. Betul. Itu yang dialami oleh Petrus. Waktu Yesus ditangkap, Yesus disiksa, seorang budak mengatakan, oh, aku juga pernah lihat orang ini. Petrus dengan entengnya mengatakan, aku gak kenal dia kok. Oh, aku nggak tahu dia. Apakah itu hanya berlaku untuk Petrus? Tidak, saudara. Ya, tidak. Banyak orang ketika saudara sekalian diperhadapkan dengan tantangan, begitu mudahnya bisa menyangkal Yesus. Ketika saya membaca, saudara memeriksa, kalau kita perhatikan dalam Matius pasal yang ke-10, mari kita periksa, saudara, ayat 32 dan 33. Ini saya ingin memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan, yang Tuhan Yesus katakan. Perhatikan ini. Injil Matius 10 ayat 32 dan 33 berkata demikian. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Hati-hati. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang tidak pernah menyangkal Tuhan, walaupun diperhadapkan dengan tantangan yang begitu besar.
tetap dia akui bahwa Yesus Tuhannya, Yesus juru selamat hidupnya, Yesus penolong, Yesus pembela bagi kehidupan mereka. Ya. Ketika tidak ada masalah, ketika semua seakan-akan berjalan dengan lancar, mungkin kita enjoy, bisa bernyanyi, bisa bersuka cita, bisa kita katakan puji Tuhan. Tapi bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan tantangan seperti jemaat Philadelphia, dan di sana kekuatan kita tidak seberapa? Apakah kita masih mau mengaku dalam hati kita Yesus itu Tuhan, ataukah dalam hati kita sangkali dia? Katanya Tuhan, katanya sanggup menolong. Mana? Hati-hati saudara. Seringkali saya mau katakan saudara, atau banyak orang demi harga diri, demi kehormatan, malu ngaku Yesus. Ya. Coba kita lihat Yohanes pasal 12 saudara ya. Injil Yohanes pasal 12. Kita baca ayat 42. Perhatikan ini ya. Ini contoh buat kita. Injil Yohanes pasal 12 ayat 42 sampai 43. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Banyak yang percaya kepada siapa? Yesus. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Ayat 43. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Bukan zaman sekarang, sudah zaman dulu. Alkitab sudah menuliskan banyak pemimpin agama. Nikodemus, siapa yang tidak tahu, datang malam-malam nanya soal kelahiran baru. Malu aku guru besar, masa nanya ke anak muda, usianya masih di bawah 40 tahun. Masa aku guru besar nanya? Malam-malam sembunyi-sembunyi. Ayo, jemaat Tuhan, ketika engkau diperhadapkan, wah ini kan orang-orang Farisi, nanti kalau aku percaya, menunjukkan imanku, aku dikucilkan. Gimana? Itu sebabnya saya tidak heran, saudara. Demi menyenangkan manusia, demi popularitas, demi bisnis, banyak orang menyangkal Yesus, menukarkan Yesus. Tetapi tidak dengan jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia di tengah-tengah tantangan yang dihadapi, disertai dengan kekuatan mereka yang tidak seberapa, mereka tetap setia. Mereka tidak menyangkal Tuhan. Saudara sekalian, oleh karena saat itu saya mau katakan, mari dengan mulut engkau mengaku, dengan hati orang percaya, dengan hati kita percaya. Tetap itu. Apapun yang menjadi tantangan kita, ya, mungkin saat ini di Indonesia mungkin aman, saudara. Apakah ketika satu kali ada tantangan bagi orang-orang Kristen, akankah kita setia kepada Tuhan? Akankah kita tetap berpegang kepada Tuhan? Mari kita lihat Roma pasal 10, saudara ya. Kitab Roma pasal 10, saya ingin kita melihat ayat 32. Perhatikan. Roma pasal 10, kita baca ayat 9, Roma 10, sekali lagi ayat 9 dan 10 ya. Roma 10 ayat 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena
dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jangan hatimu percaya tetapi mulut tidak mengaku. Seperti pemimpin-pemimpin. Banyak pemimpin-pemimpin agama, banyak pemimpin-pemimpin politik, banyak pemimpin-pemimpin perusahaan percaya pada Yesus. Yesus adalah Tuhan, tapi demi karir, demi popularitas, takut dikucilkan, mulut mereka bungkem. Hati percaya, tapi hati percaya itu harus dibuktikan dengan mulutmu percaya. Tidak juga mulut kita ngaku, hati enggak. Banyak orang begitu, saudara, ikut-ikutan. Kenapa? Demi pacaran. Nggak apa-apa kan, ke gereja cuma tinggal duduk diam, kan waktu khotbah aku bisa tidur. Oh, dibaptis, baptis aja. Aku juga mandi kok tiap hari. Tapi hati nggak percaya, saudara. Jadi hati dan mulut itu harus menjadi satu kesatuan. Hatimu percaya, mulutmu mengaku. Jangan pernah engkau menyangkal. Tantangan yang di hadapan kita terlalu besar, terlalu banyak. Tapi saya mau katakan, jangan pernah menyangkal Yesus. Jadilah bagaikan jemaat Philadelphia. Mereka tidak pernah menyangkal Yesus. Dan yang ketiga, saudara, kenapa Tuhan memuji jemaat Philadelphia? Ayat yang ke-10 dalam Wahyu pasal 3 kita perhatikan. Di sana di mana dikatakan, saudara sekalian, bahwa mereka tekun, sekali lagi tekun dalam menantikan Tuhan. Ayat 10 sekali lagi diulang, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan Tuhan. Ya, tekun menantikan Tuhan, tekun menantikan pertolongan Tuhan, tekun menantikan jawaban doa dari Tuhan, tekun untuk mencari hadirat Tuhan. Inilah kenapa jemaat Philadelphia dipuji oleh Tuhan. Karena jemaat Philadelphia tekun menantikan Tuhan. Bahkan tekun menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, berarti kita rindu Tuhan datang kembali. Maka tidak akan membuat kita jenuh, bosan, tetapi lebih sungguh-sungguh lagi. Saudara, menantikan Tuhan itu sesuatu yang sangat membutuhkan perjuangan, saya katakan. Maka Tuhan menggambarkan gereja Tuhan itu bagaikan 5 gadis bijaksana dengan 5 gadis bodoh. 5 gadis bijaksana ketika dia menantikan, mempelai pengantin laki-laki itu, mereka mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Mereka perlengkapi minyak mereka, mereka memperlengkapi apa yang menjadi kesediaan yang diperlukan. Beda dengan yang 5 darah bodoh, seenaknya. Nanti juga gampang, meremehkan, menggampangkan. Tidakkah kita sadar inilah yang terjadi dalam kekristenan kita di hari-hari terakhir itu? Gampanglah. Tuhan datang, gampanglah. Tapi jemaat Philadelphia adalah jemaat yang tekun. Perhatikan, garis bawahi, tekun menantikan Tuhan. Ya, coba kita lihat Ibrani, saudara ya. Kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat 28, saudara ya. Ibrani 9 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang
Luar biasa saudara. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Yesus akan datang lagi. Percaya ini. Orang mungkin saat ini mulai jenuh. Kapan sejak 2000 tahun lalu diberitakan ini? Kok nggak datang-datang? Tapi Tuhan itu sabar, kata Alkitab. Dia menantikan supaya lebih banyak orang bertobat. Insyaf mengaku Yesus adalah Tuhan, percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Dan di sana saudara, saat dia kembali, dia bukan untuk menebus dosa lagi. Dia tidak akan disalibkan lagi. Dia tidak akan menanggung dosa lagi. Tidak. Kedatangannya apa? Kedatangan yang kedua, menganugerahkan keselamatan bagi setiap orang yang menantikan dia. Tekun. Ayo tekun. Memang tekun itu melelahkan, saudara. Tekun itu melelahkan. Ya, kami biasakan setiap pagi suami istri sebelum beraktivitas apa-apa kami berlutut berdoa kepada Tuhan. Kami biasakan setiap pagi. Kami ingin belajar tekun, menekuni sesuatu, saudara. Demikian juga bagi orang-orang yang cinta kepada Tuhan. Mari tekun. Tekun dalam pembacaan firman Tuhan. Tekun dalam doa. Tekun dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tekun mengasihi Tuhan setiap saat. Ya, ada lelahnya. Tapi kita lihat saudara sekalian, kitab Yesaya. Mohon ada yang bisa membacakan saudara ya. Kitab Yesaya pasal 40. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 saudara ya. Yesaya 40 ayat 31 Iya. Firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, orang-orang yang menantikan Tuhan. Oh, mereka akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Kalau saya, saudara, ya, misalkan saya bayangkan begitu, ada seorang pria atau ayah atau suami, di mana, saudara, demi kesembuhan anaknya, dia harus melakukan sesuatu. Saya katakan pasti dia akan lakukan segala sesuatu. Pasti. Oh, saya sebagai ayah, saya merasakan apapun. Kekuatan saya nggak mampu. Tapi demi keselamatan anak saya, demi memperjuangkan istri saya akan lakukan apapun yang mustahil begitu. Kalau ada orang misalkan, kamu mau anakmu ini selamat, ya, karena harus ke dokter, kamu nggak punya uang, saya bayar kamu, tapi kamu harus jalan dari Semarang ke Bandung. Saya katakan, saya siap. Pasti saudaranya. Ini cuma misalkan. Artinya apa? Ketika kita merindukan sesuatu, wah, apapun akan kita lakukan. Ketika kita mencintai Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan, maka saya katakan tidak akan pernah kita merasa lelah dalam hidup ini. Kita akan perjuangkan. Karena hidup di dunia ini sementara, saudara. Alkitab katakan, hidup di dunia ini ada waktunya. Berapa banyak tahun-tahun yang akan Anda jalani? Berapa lama hidupmu? Selama-lamanya Anda hidup di dunia tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan yang akan datang. Maka orang yang menantikan Tuhan itu akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Ayo,
Itulah jemaat Philadelphia. Tekun. Tekun. Kekuatannya tidak seberapa, tapi dia tekun. Saya seringkali mengajar kepada anak saya begini. Baik kepada Isai maupun Kesli, saya katakan begini. Tahu nggak? Keberhasilan orang bukan karena hanya bakat saja, tapi ketekunan. Orang berbakat, ya, wah, les, cepat sekali. Belum tentu dia menjadi orang berhasil nanti. Tapi orang yang tekun, mau latihan tiap hari, ditekuni apa yang dia nggak bisa, mungkin bakatnya itu, wah, nggak ada bakat. Tapi kalau dia tekun, belajar, tekun, mengasah, saya katakan, lihat, orang yang demikian ini yang akan berhasil. Oleh karena itu saya bersyukur, saudara. Ya, walaupun ibadah kita masih online, tapi saya ingin katakan, tetap bertekun. Ada waktunya kita akan beribadah bersama-sama lagi. Jangan sampai saudara sekalian ibadah online ini menjadikan saudara semakin mundur rohani saudara. Saudara mulai malas-malasan dalam doa, mulai malas-malasan saudara sekalian. Online ini, saya terkadang suka sedih juga, saudara. Terus terang saya suka sedih. Kenapa? Kalau saya lihat jemaat yang hadir biasanya kalau ibadah bersama-sama sekian banyak. Ya. Tapi ketika saya melihat saudara sekalian di YouTube begitu, kok yang menyaksikan atau ikut beribadah itu hanya berapa orang begitu, rasanya Tuhan. Dan ini saya katakan bukan cuma di gereja saja, banyak gereja yang jemaatnya puluhan ribu juga, saudara. Kalau diperiksa, saudara, yang ikut ibadah, jangan nonton ibadah. Sekali lagi, yang ikut ibadah online itu paling berapa? Tapi mari Tuhan katakan kita tekun. Tekun apapun yang terjadi dengan kehidupan kita. Ya, dan Tuhan akan menganugerahkan keselamatan. Saudara, oleh karena itu firman Tuhan katakan, mari peganglah apa yang ada padamu. Ya, coba kita lihat ayat yang ke-11, Wahyu pasal 3 ayat 11, saudara sekalian. Ini ayat yang membuat kita, wah, luar biasa. Ini janji Tuhan. Perhatikan ini, Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Aku datang segera. Aku akan datang lagi. Oleh karena itu pegang, jangan lepaskan apa saja itu. Turuti firman Tuhan. Jangan menyangkal nama Tuhan. Tekun dalam mencari Tuhan, pegang itu. Ya, pegang. Karena Yesus akan datang kali yang kedua. Tetap kita tunduk, taati firman Tuhan. Tetap kita setia kepada Tuhan. Jangan menyangkal nama Tuhan. Tekun mencari Tuhan sampai Dia datang kembali. Maka apa? Tuhan akan sediakan kepada kita mahkota. Amin, luar biasa. Mau dapat mahkota, saudara? Pegang 3 hal ini. Turuti firman. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saya mau katakan, taati, turuti firman. Jangan sangkal nama Tuhan dan tekun mencari Tuhan. Jangan pernah lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah. Tekun. Pegang ini. Karena apa? Tuhan sudah sediakan mahkota bagi kita. Kekuatan kita tidak seberapa, tapi Tuhan sudah menyediakan mahkota. Itu yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus, saudara. Ya. Jangan sampai kita kehilangan mahkota. Banyak orang kehilangan mahkota, baik dalam dunia nyata, hidup kita sekarang ini. Oh, Saul diangkat oleh Tuhan, tapi ketika dia tidak menuruti firman Tuhan, hilang mahkotanya, hilang kerajaannya, ditaruh kepada Daud.
Tapi juga dalam perkara-perkara rohani, kita lihat banyak orang kehilangan mahkota di saat-saat yang terakhir. Kita tahu siapa Yudas, tapi mari kita belajar dari Rasul Paulus. Ya, mari kita baca saudara sebagai ayat yang terakhir 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. 2 Timotius 4. Kita membaca ini saudara ya. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 kita baca saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, yang menantikan Tuhan. Ayo, pegang saudara. Turuti firman Tuhan. Pegang. Jangan sakal Tuhan. Pegang. Tekun menantikan kedatangan Tuhan. Mahkota telah tersedia bagi semua orang yang memegang 3 perkara ini. Dan itu dinyatakan kepada jemaat Philadelphia. Kita juga, kekuatan kita tidak seberapa. Tapi mari, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, turuti firman. Jangan pernah menyangkal Yesus, apapun yang terjadi, dan tekun menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita mau nyanyikan sebuah lagu saudara. Ku bersyukur kau memilihku. Ya, kita akan nyanyikan ini. Mari saudara, kita bangkit berdiri semua saudara sekalian. Ku mau setia sampai akhir. Haleluya Tuhan, haleluya. Ku bersyukur. Sekali lagi, ku bersyukur. Ku bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami adalah jemaat yang kekuatan kami tidak seberapa. Namun tantangan yang ada di hadapan kami begitu besar. Tapi kami bersyukur kami sudah menerima firman Tuhan.
Tuhan yang akan membuka pintu bagi kami. Apa yang sudah Tuhan buka, tidak mungkin ada yang dapat menutup. Engkau adalah pembela bagi kehidupan kami, Tuhan. Oleh karena itu tolong ajar untuk kami menjadi kehidupan pribadi yang mau mentaati firman Tuhan sebagai bukti kasih kami kepada Tuhan. Ajar untuk kami, Tuhan, setia kepada Tuhan, jangan sampai menyangkali nama Tuhan. Biarlah kami semakin tekun di hari-hari terakhir ini untuk menanti-nantikan Tuhan. Mahkota kami percaya sudah Tuhan sediakan bagi setiap orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Mari pimpinan selanjutnya saya serahkan. Terima kasih untuk firman-Nya Pak Gembala. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Selamat datang saya ucapkan sekali lagi untuk Bapak Ibu yang ada di rumah dalam ibadah GBI Yesus Kristus Pembela Semarang. Dan untuk setiap hari Rabu kita tetap ada pendalaman firman melalui Instagram pukul 18.30. Bagi Bapak Ibu yang ada waktu boleh mengikuti pendalaman firman setiap hari Rabu via Instagram pukul 18.30. Untuk selanjutnya untuk ibadah youth tetap diadakan di hari Sabtu via Instagram juga atau via Facebook, nanti pengumuman lebih lanjut via grup, dan diadakan pukul 19. Untuk ibadah raya setiap hari Minggu kita akan tetap online saat ini melalui Facebook maupun YouTube. Untuk minggu depan belum ada sekolah minggu, jadi untuk anak-anak sekolah minggu tetap diperhatikan untuk pengumuman ibadah sekolah minggu selanjutnya. Bagi Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun atau merayakan ulang tahun pernikahan, saya ucapkan selamat ulang tahun, selamat wedding anniversary. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan doa khusus, boleh setelah ini beritahu Bapak Gembala, Ibu Gembala, ataupun keluarga Bapak Ronang. Terima kasih. Untuk waktu selanjutnya saya silakan pada Bapak. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada siang hari ini. Kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk kemurahan Tuhan kami boleh tetap beribadah walaupun dalam keadaan yang seadanya di rumah kami masing-masing. Tapi kami mau memberikan selalu yang terbaik kepada Tuhan. Olehnya tolong kehidupan kami, supaya kehidupan kami bagaikan jemaat Philadelphia yang kekuatan kami ini tidak seberapa, dan tantangan yang dihadapi kami begitu berat. Tapi kami mau belajar Tuhan untuk mentaati firman Tuhan, mentaati kebenaran, supaya kehidupan kami jangan sampai menyangkal Tuhan dalam keadaan yang sulit apapun. Dan justru kami semakin tekun mencari Tuhan, maka berkat Tuhan dicurahkan bagi seluruh jemaat Tuhan. Amen. Hamba serahkan Tuhan bagi anak-anak-Mu yang sakit, untuk Mas Andre yang harus menjalani cuci darah seminggu 2 kali. Tetap Tuhan pelihara baik imunitas tubuhnya, HB-nya, supaya tetap bertahan stabil, jangan sampai menurun. Hamba serahkan untuk Bu Agus yang ada gangguan kesehatan, Tuhan jamah pulihkan. Untuk Bu Win yang pinggangnya sakit sampai kepada kaki kanannya, jamah beliau. Hamba ingat juga untuk ayahanda daripada Mbak Dina di Kediri. Biarlah Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi dinyatakan. Tuhan juga kuatkan secara khusus Mbak Dina yang ada di Semarang ini, yang tidak bisa saat ini menjenguk, membesuk orang tuanya, tapi Tuhan pelihara semua dalam kasih. Kami berdoa Tuhan untuk para orang tua yang kami kasih, semua dipelihara, dijaga, dibela Tuhan,
supaya mereka tetap kuat dalam kasih anugerah Tuhan. Hamba serahkan yang mengandung untuk Saudari Deta, Saudari Iin, bahkan Saudari Levina di Bandung. Persalinan yang semakin mendekat, kiranya Tuhan tolong baik ibu yang mengandung maupun janin dalam kandungan yang sehat, sehingga saat persalinan kelak dengan cara apapun Tuhan yang akan menolong, bahkan mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Kasih Tuhan melimpah atas kehidupan mereka. Hamba juga berdoa Tuhan untuk keadaan bangsa dan negara kami. Kiranya kami berdoa supaya pemerintah kami diberikan kebijakan dari sorga, supaya dengan kebijakan yang datang dari Tuhan, mereka boleh Tuhan mengendalikan keadaan dengan sebaik-baiknya. Kami serahkan supaya COVID-19 ini grafiknya semakin menurun Tuhan, karena hari-hari ini begitu melesat. Kami serahkan Tuhan, hanya Tuhan yang dapat menolong, agar yang sembuh juga semakin banyak. Kami berdoa supaya warga Indonesia khususnya jangan ada lagi yang terpapar Tuhan. Tolong kami, belas kasihan kepada kami, bagi bangsa kami juga, supaya jangan ada niat-niat yang jahat, niat-niat yang buruk, dengan untuk mencari kesempatan menggoyang pemerintahan kami, mengacaukan keadaan di negeri kami, baik lewat kekacauan Tuhan, penjarahan ataupun hal-hal yang tidak sepatutnya Tuhan singkirkan. Biar negara kami aman, damai, sejahtera. Kasih Tuhan melingkupi seluruh wilayah Indonesia ini. Demikian juga untuk pemimpin daerah, gubernur, wali kota, bahkan bupati. Mereka boleh mengendalikan daerah mereka masing-masing dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih. Tak lupa hamba berdoa untuk perekonomian jemaat Tuhan, baik sebagai Tuhan pengusaha, pedagang, bahkan Tuhan karyawan yang jualan kecil-kecilan, semua dipelihara oleh Tuhan, agar mereka boleh menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan di masa yang sulit sekalipun. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Semua dipelihara, dijaga, dibela Tuhan. Terima kasih. Dan saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami serahkan anak-anakmu dimanapun berada, baik di rumah, baik di tempat ini atau dimanapun. Kasih Tuhan memelihara kehidupan mereka. Mari saudara, dimanapun Anda berada, angkat tanganmu. Kita akan mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat yang datang dari Bapa segala terang dilimpahkan dalam hidup. Diberkatilah engkau, kesehatanmu dijagai engkau, bersama keluarga, seluruh usaha, pekerjaan, semua dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menjadi pembela, memberkati kehidupan kita, supaya kita bisa melalui masa-masa yang sulit. Kami serahkan doa permohonan kami dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami serahkan doa permohonan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus.